Jalan kayak Mbak. Yogyakarta, salah satu kota besar di Pulau Jawa, merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus tempat kedudukan Sultan Yogyakarta. Di provinsi inilah terletak Desa Gading Sari, sebuah desa di wilayah Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Desa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ini memiliki wilayah pemukiman, persawahan, lahan kritis yang merupakan lahan pasir, dan bangunan lain seperti jalan dan pekuburan. Mata pencarian penduduk desa dengan 18 dusun ini adalah petani dan peternak. 75% penduduk berprofesi di bidang pertanian, baik sebagai pemilik tanah, penyewa, penggarap, maupun sebagai buruh tani. Sebagai desa yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, yang dikenal juga sebagai rahim budaya Jawa, maka bentuk-bentuk tradisi khas masyarakat Jawa banyak dijumpai di sini. Tradisi-tradisi tersebut meresap dalam siklus hidup masyarakatnya, mulai saat lahir, remaja, pernikahan, kehamilan, hingga kembali kepada Sang Pencipta. Salah satu budaya yang masih dipraktekkan di Gading Sari saat ini adalah budaya pijat bayi dan pijat walik. Saat seorang ibu telah melahirkan, maka pijat bayi dan pijat walik lazim dilakukan hampir semua keluarga di desa ini. Pertolongan persalinan di desa ini memang 100% telah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun demikian, begitu bayi lahir, maka keberadaan dukun pijat bayi tidak terlepas dari keseharian ibu dan bayi yang baru lahir. Pijat, atau lebih dikenal dengan istilah dadah, dilakukan oleh seorang dukun bayi. Meskipun disebut dukun bayi, namun yang diberi perawatan bukan hanya sang bayi, melainkan juga ibunya. Pijat bayi adalah pijat yang dilakukan pada bayi yang baru lahir hingga usia tertentu. Sedang pijat walik adalah pijat yang dilakukan pada ibu yang baru melahirkan. Pijat bayi dilakukan dengan frekuensi yang berbeda, sesuai dengan usia bayi. Pada umumnya, pijat pertama dilaksanakan saat bayi berusia 1 hari. Pada usia 1 hingga 7 hari, atau hingga puput puser, di mana tali pusar bayi terlepas, bayi biasanya dipijat setiap hari. Pemijatan kedua dilakukan saat bayi berusia 21 hari. Dan pemijatan berikutnya saat menginjak usia 35 hari atau selapan. Menurut Mbah Tugiem, salah seorang dukun pijat yang sering diminta jasanya di Desa Gading Sari, pemijatan bayi mempunyai tujuan untuk melemaskan otot bayi dan untuk menyempurnakan bentuk fisik bayi. Ini kalau urut ngaten iki supayane mboten bengkok, lempeng mboten tongkok. Sirahe ngaten iki kula kajenge bunder. Terus niki kakike kula deretaken supayane mboten bentuk U. Adanya ketidaksempurnaan pada fisik bayi pun dapat diketahui secara dini,
sehingga bisa segera diperbaiki dengan pemijatan. Wonten lare niku nggih sing secara sing lahir wau kekurangan ngen sukune niku kados suku manuk burung ku lho niku kula nantanglan Mbak iki ana turunan ora mboten Mbah pokoke aku pasrah ning jenengan si bocah iki sak kersane jenengan kula manut nek manut saiki kuwi tak urute sike sesuk nek kena ditepake lagi digawa nang rumah sakit nggon bagian khusus anak kuwi lho Mbak, kula ngoten niku nggon tulang, bagian tulang. Alhamdulillah niku saged mlampah sae sakniki pun umur 3 tahun. Menurut Mbah Dukun, bayi yang kelelahan hanya bisa menangis terus-menerus, yang biasanya disebut rewel. Kelelahan ini biasanya diakibatkan bayi terlalu banyak bergerak. Begitu pula saat masih di dalam kandungan, posisi meringkuk bayi menjadi penyebab kelelahan begitu ia dilahirkan. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memijat si bayi untuk melemaskan otot-ototnya. Kalau kan bayi biasanya geraknya aktif, cuma tidur aja bisa cepat capek. Jadi kalau kedukaan kan bisa langsung diurut, bisa nggak capek lagi. Terus kemarin pengalaman juga ini mau pilek, terus setelah saya bawa ke dukun, alhamdulillah nggak jadi pilek. Tambah besar, alhamdulillah ini baru umur 35 hari, berat badannya tambah 3 kilo. Geraknya tuh tambah, ya alhamdulillah tambah aktif, tambah lancar, tambah ya pokoknya tambah lincah gitu. Sebelum memijat, dukun akan membisikkan doa-doa tepat di sisi telinga si bayi. Kemudian dukun segera memijat bagian muka, kepala, tangan, kaki, punggung, dan pantat. Pemijatan yang memakan waktu sekitar 20 menit ini hanya dilakukan dengan mengusap-usap saja, tanpa tekanan yang keras. Pijat walik adalah perawatan untuk si ibu setelah melahirkan secara normal. Tujuan pijat ini adalah untuk mengembalikan posisi rahim yang turun, perut kendur dan bergelambir, serta melemaskan otot-otot sang ibu setelah susah payah melahirkan. Secara khusus tidak ada batasan waktu untuk melakukan pijat ini. Namun, pada umumnya dilakukan setelah 7 hari sang ibu melahirkan. Kemudian dilanjutkan pada hari ke-21 dan hari ke-35 atau selapan. Pemijatan dilakukan sekitar 60 menit menggunakan minyak gosok atau bedak dingin. Pemijatan bagian perut biasanya lebih diperhatikan. Setelah pijat, ibu-ibu mengaku merasa lebih rileks dan rasa pegal-pegal setelah melahirkan berkurang. Ya kalau menurut saya sih, karena orang kan pendapatnya berbeda-beda Mas. Tapi kalau pendapat saya kan kalau pijat kalau sama yang enggak jarang dipijat itu kayaknya beda. Kan kalau ya itu tadi kalau dipijat peredaran darah bisa lancar, kalau bisa relaksasi. Kalau orang tua aja itu dipijat kan tubuh merasa nyaman, enak gitu. Nah, tetap ada perbedaannya antara yang sering dipijat sama enggak. Pijat walik bisa juga dikombinasikan dengan jamu yang fungsinya dipercaya dapat mengecilkan rahim.
Jamu ini bisa dibuat sendiri oleh sang dukun atau bisa pula didapatkan di pasar desa yang kemudian direbus sendiri oleh sang ibu. Walaupun pijat bayi dan pijat wali seharusnya dilakukan dengan frekuensi tertentu, namun ternyata tidak semua ibu dan bayi melakukan persis sebanyak yang disarankan oleh dukun bayi, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan keluarga. Pijat atau dadah di Desa Gading Sari ternyata tidak terbatas pada bayi saja. Para balita pun rupanya cukup akrab dengan kebiasaan ini. Hampir semua ibu yang mempunyai anak balita pernah memijatkan anaknya pada dukun pijat. Mereka biasanya memijatkan kalau si anak dirasa mengalami kelelahan, yang ditandai dengan makin seringnya sang anak rewel, muka lesu, badan lemah, atau sering jatuh saat bermain. Dukun pijat biasanya seorang wanita berumur lebih kurang 40 tahun atau lebih. Pekerjaan ini biasanya turun-temurun dalam keluarga, atau karena sang dukun merasa mendapat panggilan tugas ini. Pada umumnya mereka adalah orang yang cukup dikenal di desa, dianggap sebagai tetua yang dapat dipercayai, dan sangat besar pengaruhnya pada keluarga yang mereka tolong. Dukun pijat di Desa Gading Sari adalah profesi seseorang yang dalam aktivitasnya melakukan pertolongan perawatan ibu dan bayi, mulai dari memandikan, memakaikan baju, menggendong, serta memijat ibu dan bayinya. Keberadaan dukun pijat di Gading Sari umumnya tidak hanya terbatas pada pemijatan saja, tetapi juga meliputi berbagai segi lainnya, seperti memberi nasihat-nasihat seputar perawatan bayi dan ibu baru melahirkan. Misalnya pantangan makanan yang harus dilakukan ibu atau jamu-jamu yang diperbolehkan dikonsumsi. Bahkan juga memberikan nasihat spiritual berkaitan dengan pemeliharaan anak dan tanggung jawab dalam keluarga. Dukun pijat ini pada umumnya tidak pernah menentukan besarnya tarif. Mereka menerima berapapun yang diberikan masyarakat sebagai pengganti jasanya. Lah kula terjun niku seploke lare kula sampun rampung sekolah, masalahe kula nggih niku enggak ada pikiran nek aku isih golek SPP pikiran durung tenang ngoten niku lho Mas. Kula mboten tau ngaran-ngarani Mas. Estu niku soalnya kula gadah sifat wah aku ki niatku ngibadahku ora kok salat sembahyang iki kok aku niat ibadah kok nek wonten imbalan sithik rong itu nggih kula tampa soalnya nggih tiyang niku kanggo kebutuhan nggih tanda tresna niku kula tampi ini nek kula kan padahal niku kudu semene mboten pernah kula mangke ndak kula kirang pas lho duwe niat ngoten niku lho. Dari sisi kesehatan sendiri, pijat bayi mempunyai banyak manfaat, antara lain mempercepat proses perbaikan sistem saraf, meningkatkan kualitas tidur bayi, menstimulasi dan membantu sistem pencernaan, membantu pertumbuhan massa otot, meningkatkan suplai oksigen dan aliran nutrisi di dalam sel-sel tubuh, melancarkan sirkulasi tubuh, meningkatkan indera-indera sensorik. Pijat bayi menjadi tradisi masyarakat yang biasa dilakukan oleh dukun bayi. Namun waspada, pijat bayi yang salah bisa berakibat fatal pada kematian bayi. Pijatan pada bayi sebaiknya dilakukan oleh ibunya sendiri atau dukun dan tenaga medis yang telah memperoleh sertifikat pijat bayi. Pijat bayi idealnya dilakukan oleh orang yang sangat dekat, yaitu ibu dan ayah. Pemijatan terhadap bayi oleh ibunya sendiri berpengaruh terhadap hubungan batin atau hubungan kejiwaan antara ibu dan anak. Bagi sang bayi, pijatan ibu dapat dirasakan sebagai sentuhan kasih sayang yang sangat berarti bagi pembentukan kepribadiannya di kemudian hari. Untuk mencapai tumbuh kembang optimal,
bayi membutuhkan stimulasi yang optimal dari lingkungannya. Pijat merupakan salah satu stimulasi yang memiliki efek fisiologi dan biokimia di dalam tubuh. Berdasarkan deklarasi Beijing yang merupakan luaran Kongres WHO tentang pengobatan tradisional tahun 2008, memberikan resolusi agar mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional sesuai kondisi negaranya masing-masing. Pijat bayi merupakan salah satu kebudayaan tradisional di Indonesia yang perlu dipelihara karena terbukti sangat bermanfaat. Dusun Kelagaran adalah tempat kami menjadi satu lokasi. Kenapa saya berada di dusun ini atau di Desa Gading Sari? Saya dan teman-teman dalam sebuah tim sedang melakukan sebuah penelitian, yaitu penelitian tentang budaya kesehatan ibu dan anak. Dari hasil pengamatan ini, maka kami satu tim mengambil sebuah tema tentang peran dukun pijat bayi. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan peran daripada dukun bayi itu, maka masyarakat ini masih menganggap bahwa keberadaan dukun bayi ini masih tetap dibutuhkan dan tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena ini adalah sebuah bagian daripada budaya masyarakat.